Welcome back to Brilio di special interview bersama Andrea Tanzil. Hai guys. Andrea Tanzil atau bisa dipanggil apa nih? Andy. Andy ya, oke. Nah, Andy ini udah jauh-jauh dari Jogja, itu datang ke Brilio untuk mempromosikan single terbarunya. Single terbarunya apa, Andy? Namanya Uneasy, udah up di semua streaming platform, jadi kalian bisa. Nah, udah siapa aja nih yang udah nonton nih? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang kesibukannya apa aja sih? Mayoritas sih gue cuma kuliah, terus Kuliah, ya? sih. Oh, oke. Berarti tetap menjalani ini ya, proses pendidikan dan pekerjaan itu dalam waktu yang bersamaan ya? Oh iya dong. Oke, aku salut banget ya sama anak-anak muda zaman sekarang nih ya. Iya, harus kayak gitu guys sebenarnya. Ya. Terus selain kuliah dan nyanyi, ada kesibukan lain nggak ini? Nggak ada sih, pacaran mungkin. Pacaran. Itu sibuk ya? Pacaran itu sibuk ya? Sibuk banget ya? Iya, harus berkomitmen guys. Andy, boleh diceritain nggak awal mulanya terjun ke dunia musik sampai di kontrak sama Sony Music itu gimana ceritanya? Aku sih emang dari dulu suka nyanyi-nyanyi sih, kayak buat acara sekolah, terus buat nggak tahu manggung-manggung kayak. Pensi-pensi gitu? Iya, tapi recently aku baru lulus SMA kemarin, aku bikin video cover gitu di Instagram. Waktu itu aku inget aku nyanyi lagu Billie Eilish, namanya My Future, terus mungkin itu videonya masuk ke explore Instagram atau kayak gimana. Tapi A&R kita dari Sony kayak nge-DM aku, terus nawarin aku kayak, kamu interested nggak jadi penyanyi gitu. Jadi videonya tuh bisa dibilang viral gitu, nggak? Apa emang dilihat aja atau kebetulan dilihat produser dari Sony? Kayaknya kebetulan aja sih. Sebenarnya viewersnya nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi aku mungkin waktu itu di explore dan apa? Berarti muncul di saat yang tepat, di tangan yang tepat, di handphone yang tepat, oleh orang yang tepat ya? Iya bener. Beruntung sekali. Bener-bener itu destiny gitu, Destiny kayak ya? fate gitu. Jadi emang bener-bener ditakdirkan oleh Tuhan ya untuk bisa masuk ke Sony ya? Iya, alhamdulillah. Habis itu setelah dikontak gimana? Seneng gitu? Apa? Iya, Kaget, nggak percaya atau? sebenarnya kayak aku pas ngeliat DM-nya, aku kayak nggak nyangka gitu. Bener di DM ya, bukan di telepon gitu ya? DM Bukan, aja ya? di DM gitu, di request DM aku. Aku kan kayak kebetulan lagi nge-scroll request DM kan, terus aku mikir ini ada offer sesuatu gitu kayak. Terus aku pas ngeliat, kamu mau nggak ikut jadi masuk label gitu? Terus labelnya Sony Music. Aku kayak nggak mungkin gitu kan. Gue kan belum rilis single, gue belum ngapa-ngapain, jadi kayak Baru cover satu itu aja ya? iya, jadi menurut gue itu gila banget sih kesempatan kayak gini. Jadi gue mikirnya itu hoax gitu loh, ngerti gak sih? Ya kemungkinan besar sih emang kalau yang kayak gitu-gitu kan takutnya emang hoax ya. Iya, nanti gue kayak disuruh ngapain, disuruh bayar duit gitu-gitu, kayak gue takut gitu kan. Gue takut ketipu, tapi kayaknya legit gitu deh offernya gitu. Jadi lo melakukan background check dulu ya dari akun yang nge-DM lo itu ya? setelah itu aku nge-zoom call sama dia, terus dia nge-offer aku kayak, kamu itu sebenarnya orang kayak gimana, terus dia bener-bener kayak nanya-nanyain aku kayak warna musik kamu gimana gitu-gitu, kamu sukanya apa, dan habis itu aku langsung mungkin bisa sih aku masuk label gitu, walaupun aku nggak nyangka ini kesempatan yang besar, jadi aku ambil aja. Nah itu kejadiannya berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Itu 2021. Oh 2021, berarti 2 tahun yang lalu ya. Berarti itu pengalaman yang ini banget ya, sangat cepat dan unexpected banget ya. gitu. Itu menurut aku benar-benar fate, destiny banget. Karena aku jujur dari dulu aku pengen jadi penyanyi. Maksudnya aku punya dreams buat bikin lagu atau performing. Tapi aku mikirnya kayak gimana ya? Belum ketemu jalannya gitu atau gimana? Yeah. Belum ketemu jalannya, terus belum ada momentum, belum ada apa. Aku mau coba separah, se-hard mungkin. Aku mungkin nggak bisa segede atau nggak bakal masuk label gitu. Jadi pas aku di offer ini, aku kayak jadi stick gitu, kayaknya gue bisa, my dreams can come true gitu. Video itu masih ada nggak di IG lo? Apa? Masih ada. Masih ada. Ya, masih ada. Nah yang penasaran tuh kalian boleh di kepoin nih Iya, IG-nya di Instagram aku, Andrea Tanzil. Dengar-dengar kan baru rilis single terbaru ya. Boleh diceritain nggak judulnya apa, musiknya seperti apa? Jadi single aku yang baru aku rilis Februari ini namanya Uneasy. Itu sebenarnya lagunya berbasis Inggris, dan
genre-nya itu R&B tapi agak pop juga dan agak ballad, so it's kind of a fusion. Uneasy itu tentang perbimbangan di suatu relationship gitu. Karena tema lagunya dan yang paling pop up itu selalu sentence "Do you care about me?" gitu loh. Karena ini tuh seperti menanyakan kamu itu benar-benar sayang sama aku apa enggak sih? Karena di zaman sekarang itu susah, kita itu dengan perasaan diri kita sendiri kita mikir aku itu sayang sama orang itu sebenarnya sebagai dia sendiri, atau aku sayang cuma gara-gara aku itu pengen pacarin dia gitu, ngerti gak sih? Nah ini apa musiknya ini, maksudnya dari lirik segala macam arrangement itu lo sendiri yang bikin atau ada dari tim lain gitu? Ada, jadi aku bantu co-write the lyrics sama Kak Dianya bisa dilihat di Instagram juga. She's a really amazing songwriter. Dan aku juga produce bareng Kak Dila sama waktu itu vocal director aku pas lagi recording lagunya Mas Kamga dari Tangga. Iya, terus ya jadi Uneasy deh karena itu menurut aku kayak lagu yang bener-bener datang dari experience aku dan hati aku dan message aku, karena waktu itu pas aku nulis lagunya itu bener-bener di masa aku lagi ada masalah dalam my own relationship. Iya. Nah boleh menarik nih kalau udah berhubungan dengan masalah relationship yang pernah terjadi. Nah itu gimana cara lo memutuskan untuk menuliskan masalah lo ini, masalah relationship lo ini menjadi sebuah lagu? Apakah itu membuat lo lebih membuat lo lebih bersemangat atau untuk move on, atau emang lo pengen mencurahkan aja kekesalan lo, kesedihan lo di lagu itu? Dampaknya jadi gue sebenarnya awal-awalnya pas mau nulis lagu Uneasy ini gue lagi abis workshop lagu nih kayak berulang-ulang kali, terus semuanya mantol kayak nggak ada yang stick gitu kan. Nah, kenapa sih gue nggak bisa dapat lagu gitu kan? Karena mungkin gue pas nulisnya nggak dari hati atau dari experience gue. Jadi kayak pas gue waktu itu sama A&R kita dibilang kayak yang lagi ngetren itu lagu-lagu yang galau, lagi galau era gitu kan. Terus aku kayak, tapi gue juga lagi galau gitu kan. Gue mikirnya ya udah kenapa gue nggak dari masalah pribadi gue tuangkan dalam lagu ini. Dan kayak bener-bener waktu itu gue sama Kak Dianya pas mau nulis lagunya, gue itu curhat ke dia dulu kayak relationship gue lagi kenapa gitu kan. Terus dia kayak oh gue ngerti. Terus dia juga kan lulusan psikologi jadi dia kayak bener-bener mental therapist gue gitu. Oke, jadi cocok ya. Iya. Terus ketemu co-writernya. Iya. Oke. Nah tadi kan lo udah cerita tentang lagu lo, cara buat nama siapa, terus itu berdasarkan pengalaman juga. Nah ini tantangan apa sih yang lo temui selama produksi lagu tersebut? Berapa lama sih lo bikin lagu itu gitu? Kira-kira? Gue bikin lagu Uneasy itu mungkin sekitar 3 bulan sama recordingnya juga. Sampai rilis lah ya? Sampai rilis itu 3 bulan. Karena waktu itu kita Desember deh mulainya. Mungkin tantangan aku yang paling besar selama aku produksiin Uneasy dan selama mungkin sampai promo dan sampai sekarang pun itu menjadi tantangan buat gue. Itu overcoming my own insecurity sama ego. Karena we're in a creative industry kan. Menurut gue hal yang paling susah itu untuk percaya diri dalam karya kita sendiri gitu loh, kayak dengan performance kita sendiri. Karena aku selalu punya kayak kind of overthinking attitude gitu yang kayak bener-bener aku kalau misalnya ngelakuin sesuatu aku itu harus perfectionist gitu, yang everything has to be good. Kalau nggak kayak abal, kalau nggak kayak aku bakal mikirnya aku kayak mesti alay atau nggak jelek gitu. Pasti kayak waktu itu pas aku lagi nulis lagu, aku udah nulis lagu nih, aku pikir bagus-bagus aja gitu kan, kayak ternyata ini enak juga. Terus pas aku misalnya aku makan malam gitu, terus aku pulang lagi dengerin lagi, nggak jadi deh, jelek gitu loh, kayak takutnya orang nggak ada yang mau denger gitu loh. Dan itu terus berulang-ulang sampai sekarang, kayak apa orang nggak mau dengerin lagu aku ya atau apa gitu-gitu pasti. Tapi kan secara performance di YouTube juga kan udah cukup baik kan ya? Menurut aku ini udah dengan lagu Uneasy ini selama ini udah reach my expectations banget sih. Aku mikirnya kayak awal-awalnya paling streamsnya cuma segini-gini aja, tapi nggak apa-apa lah, nanti juga bakal bertambah-tambah lagi semakin aku lebih
banyak bermusik gitu. Nah kalau di sosial media sendiri juga lagu-lagu lo dipakai nggak sih untuk sebagai background gitu? Iya sih, kayaknya di TikTok lagi dipakai ya. lagi dipakai. Terus aku happy banget sih pas lihat kayak ada ternyata orang juga pakai buat. Ya berarti mereka padahal konten-kontennya juga ya? yang kayak yang kayak cuma mukbang atau nggak kayak orang lagi motoran gitu-gitu kan pakai backdrop lagunya aku. Jadi aku kayak happy banget sih orang bisa pakai di konten sehari-hari. Yang penting gitu. awareness orang ada lah yang tentang penting lagu. mereka tahu lah. Iya tahu dulu. Gitu, Itu yang paling penting sih. Tahu. Iya. Kalau belum nggak tahu akan di situ-situ aja. Iya, makanya. Oke. Dari lagu tersebut, maksud dari single terbaru lo, elemen apa sih yang dari lo banget gitu, sentuhan-sentuhan yang lo bikin, yang lo taruh di situ untuk, nah ini gue banget nih di lagu itu apa? Mungkin di dalam liriknya sih gue, karena waktu itu pas gue lagi recording, gue kayak impromptu gue nulis bridge lagunya. Karena waktu itu pas recording gue agak mikirnya kayaknya ini lagu butuh sesuatu lagi deh gitu, ngerti gak sih, kayak belum komplit menurut gue. Jadi gue waktu itu sama Kadila pas lagi recording, dia megang gitar terus gue yang nulis beneran pas lagi recordingnya gitu. Terus kayak bikin bridge, dan itu liriknya itu bener-bener dari gue banget gitu, karena gue bener-bener kayak this is what I'm feeling right now gitu. I'm writing this selagi gue lagi mikirin tentang sesuatu gitu loh. Jadi kayak menurut gue kalian harus listen to the bridge biar kalian bisa tahu itu gue banget, karena gue tuh orangnya kan ada lirik I don't like to feel alone gitu kan, I don't wanna be alone. I don't like to feel like I'm in trouble, but you will always find me in trouble, but I just can't seem to let you go. I don't wanna feel alone, but I say that we aren't really compatible, although it seems impossible. I can see an end where I don't love you, even if I hate you. Oke. Jadi lagu aku, my debut single Uneasy is out everywhere di semua streaming platform. Pilih favorit kalian di mana streaming platformnya, dan juga music video aku juga udah keluar di YouTube. Kalian bisa juga follow aku dan my music journey through my Instagram Andrea Tanzil, my TikTok Andy's Toys. Dan follow guys, thank you. Nah, di dalam industri musik sendiri, kan lo bilang tadi lo awal mula lo nyanyi itu dari cover lagu Billie Eilish kan. Nah, role model lo tuh siapa aja sih di musik ini? Gue dari dulu sih dengerin Ariana Grande banget dari dulu, pas dia baru ngeluarin album pertama sampai sekarang. Sama gue juga my inspiration ultimately itu yang gue kayak menurut gue respect banget, karena I resonate with her, itu Nikki Zefania, karena I used to watch her since she was in YouTube, yang pas dia masih bikin original songs dan covers on YouTube, yang dia masih belum masuk mana-mana, belum masuk label, and her song Anaheim gitu-gitu. Dan gue juga sangat resonate sama dia karena gue lebih gampang berekspresi dengan bahasa Inggris sebenarnya. Dan that's why I write songs in English gitu loh. Karena emang gue lebih bisa mengekspresi my feelings and everything in English. Jadi I'm trying to develop, gue masih pengen belajar cara gue bisa lebih berekspresi dalam bahasa Indonesia, tapi I really just like, I'm more comfortable in that. Bukan berarti nggak bisa dalam bahasa Indonesia untuk membuat lagu, tapi lebih comfortable aja dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Karena itu emang it comes naturally gitu buat gue. Oke, nah untuk kedepannya nih, ini kan baru single pertama ya, berarti ya rencana ke depan lo di dunia musik nih apa aja ke depannya? Rencana gue, aku lebih excited untuk explore different genres juga, dan my own capability, kayak gue bisa, sebenarnya gue tuh cocok lagu-lagu yang kayak gimana sih gitu, karena gue juga belum terlalu tahu guys, gue itu berarti masih mencari jati diri dalam bermusik gitu ya. Iya, gue juga kayak masih agak-agak remaja gitu, jadi gue kayak agak labil, dan
gue juga masih nyari-nyari warna musik gue. Sebenarnya gue ini kan lagu Arnizi kan R&B, but the next song could be just pop, maybe it could be pop rock, pop ballad, something like that. So yeah, I'm willing to explore lebih banyak, dan with my next single mungkin agak lebih beda daripada yang ini. Oke, yang terakhir nih, ada pesan nggak buat Sobri nih yang lagi di dalam satu hubungan, tapi udah nggak ada sparksnya lagi gitu, sesuai dengan lagu lo tadi itu. Ada nggak pesan yang bisa lo sampaikan ke Sobri yang nonton? Okay guys, so my message to you guys yang lagi dalam masa-masa seperti itu, mungkin don't let anybody else tell you how to love other people, because it's a very you thing and only you can do that. So yeah, guys, enjoy your love life. Gimana? Bagus. Oke, nah kita udah ngobrol ya panjang lebar tentang single pertama dan terbarunya Andy. Oke, tonton terus Brilio Video Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa follow Andy di Instagramnya apa? Andrea Tanzil. Dan tentunya juga dengar musiknya di semua digital platform kesayangan kalian. Oke, sampai jumpa. Ciao. You